Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPS yang sudah pernah diajarkan minggu lalu, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial ini kita tahu ada 3 bentuk, ya. Kita ulangin lagi. Interaksi sosial antar individu, ya. Kemudian ada juga interaksi sosial antar individu dengan kelompok, ya. Jadi ada interaksi sosial antar individu dengan individu, ada interaksi sosial antar individu dengan kelompok, juga ada interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah termasuk interaksi sosial. Sebagai contoh ya, interaksi sosial antar individu, misalnya seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang pelajaran. Seorang anak menolong temannya yang jatuh. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Jadi ini dalam kehidupan sehari-hari sangat jelas ya. Kemudian interaksi antar individu dengan kelompok. Misalnya seorang berpidato di depan kelas. Kemudian ada juga presiden dengan rakyatnya. Nah, Bapak Jokowi ini suka belusukan ya. Jadi dia itu sering juga mengadakan interaksi sosial. Kemudian ketua kelompok dengan anggota saat berdiskusi. Atau saat yang kita sekarang lakukan adalah pemahaman dengan murid-murid semua, ya, itu juga antar individu dengan kelompok, ya. Kemudian interaksi antar kelompok, misalnya apa? Pertandingan basket, ya, atau olahraga, biasanya itu antar kelompok. Selain pertandingan basket, ada apa lagi ya? Ya, misalnya presentasi kelompok di sekolahan, ya, di depan kelas atau di mana ya. Jadi satu kelompok dibuat untuk membuat makalah kemudian dipresentasikan. Jadi bidang-bidang interaksi sosial di masyarakat itu sangat banyak sekali ya. Interaksi sosial di bidang ekonomi misalnya. Ya, di bidang ekonomi dilakukan dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan manusia, yaitu sandang, papan, maupun pangan. Seperti kalian ketahui, sandang itu apa? Yang disandang ya baju, ya pakaian itu sandang termasuk. Ya, pangan itu makanan sehari-hari ya. Kemudian papan itu rumah ya. Jadi itu kelas 4 juga kalian sudah belajar. Kemudian contoh interaksi sosial yang lain di bidang ekonomi. Misalnya di pasar terjadi tawar-menawar, ya. Jadi kalau mau beli barang itu pasti ditawar supaya dapat harga yang disepakati, ya. Kemudian setelah berbelanja kita akan membayar di kasir atau di kasa, ya. Itu juga termasuk interaksi sosial. Atau interaksi sosial yang sekarang zaman modern dilakukan dengan jual beli secara online ya. Misalnya di Shopee, di mana-mana ya, banyak kalian lebih tahu. Kemudian yang lain apa? Kalau kita pakai kendaraan mengisi bensin di pom bensin ya. Di pom bensin itu kalau kita sudah membayar terjadi interaksi sosial. Atau contoh lain membeli pulsa elektronik di counter pulsa ya. Karena kalau nggak diisi pulsanya, HP-nya nggak bisa jalan. Kemudian ada lagi misalnya interaksi sosial di bidang politik. Ya. Dalam interaksi ini dapat terjadi kesempatan kerja ya atau konflik pertentangan ya.
Jadi tidak semua orang melakukan interaksi ini. Kalau politik hanya orang-orang yang berpolitik. Tetapi ingat, kita tidak boleh mengikuti politik yang tidak benar, ya. Harus tahu politik yang baik dan tidak baik. Contoh interaksi sosial di bidang politik yaitu apa? Melakukan kampanye atau orasi untuk memilih OSIS misalnya kalau di sekolahan, ya. Biasa OSIS dilakukan pada anak-anak SMP dan SMA. Untuk SD biasanya jarang, ya, ada OSIS-nya. Kemudian yang ikut serta dalam pemilu, ya. Kalian tahu pemilu pemilihan umum. Ya, 5 tahun sekali kita mengadakan pemilu. Jadi melakukan ada calon melakukan kampanye pasangan pemilu. Mereka berorasi untuk supaya dirinya bisa dipilih. Kalau di sekolahan apa? Bergabung aktif dalam organisasi sekolah. Misalnya kalau SD pramuka, ya. Kemudian melakukan musyawarah di kelas. Misalnya pemilihan ketua murid atau KM, ya. Kemudian ada interaksi sosial lain yaitu di bidang budaya. Interaksi ini berkaitan dengan adat istiadat yang dilakukan sejak zaman dahulu. Interaksi ini banyak dilakukan di pedesaan. Dan di antara sosial budaya ini biasanya ada pencampuran budaya, ya. Dengan kemajuan teknologi, maka budaya itu bisa dipengaruhi, ya. Kemudian contoh-contoh interaksi sosial di bidang sosial budaya misalnya apa? Membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama, ya, atau gotong royong untuk kebersamaan, ya. Kemudian melakukan kerja bakti, ya, di desa, di RT RW kita sendiri. Kemudian ada pentas seni atau pagelaran seni di sekolah, ya, untuk melakukan patungan iuran guna membeli perlengkapan kelas atau yang lain. Misalnya ada anak sakit, ya, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian yang kelima, melakukan persaingan guna meraih juara 1 dalam lomba lari misalnya, atau cerdas cermat, ya. Kemudian ada interaksi sosial di bidang moral yang lainnya. Di bidang ini berhubungan dengan sikap berhubungan masyarakat individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Hal ini dilakukan agar tercipta keharmonisan, ya. Contoh interaksi sosial di bidang moral, misalnya berperilaku dan bertutur kata penuh dengan sopan santun, ya, saling menghargai antara sesama manusia, ya, berkata jujur kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita bisa jujur artinya orang yang hebat. Jadi berani jujur adalah orang yang hebat. Kenapa jujur itu hebat? Dengan jujur kita bertambah maju, ya, pola pikir, ya, maupun moral kita akan bertambah maju. Kemudian beribadah menurut agamanya masing-masing, ya. Yang paling penting apa? Sebelum beribadah adalah menghormati orang tua. Ya, kalau kita tidak menghormati orang tua, kita beribadah pun percuma, ya. Karena orang tua itu wakilnya Tuhan di dunia. Tanpa orang tua, kamu tidak akan ada di sini. Kemudian, kalau di sekolah, menghargai guru yang mengajar kita. Guru yang mengajar kita itu wakil orang tua di sekolah. Jadi kamu harus menghargai karena mereka sudah bersusah payah untuk menyiapkan pembelajaran agar kamu menjadi orang berguna di masa depan, ya. Sekian dan terima kasih dari Pak Maman, ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu.